Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudin Muhammad Rahul dengan NIM S1A1221103. Saya salah satu mahasiswa di Fakultas Teknik Universitas Halluoleo, tepatnya di jurusan Teknik Sipil. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sistem rekayasa sipil mengenai hubungan fungsional dengan tata ruang kota. Baik, yang pertama, pengertian umum tentang tata kota. Istilah tata kota menunjuk pada keadaan suatu kota atau daerah yang telah hadir sebagaimana adanya. Besar atau kecil, bersih atau kotor, menyenangkan atau tidak, padat bangunan, padat lalu lintas, padat penduduknya, atau sebaliknya. Tapi, istilah tersebut sekaligus dapat diartikan sebagai suatu proses pekerjaan yang perlu ditangani dalam bentuk pekerjaan merencanakan, menata, atau membangun, mengatur agar kota menjadi lebih baik demi kepentingan kehidupan penduduknya. Tata ruang di Indonesia paling tidak secara teoritis ilmiah ketinggalan 50 tahun. Kalau negara-negara barat telah sempat membangun negaranya dan terutama kota-kotanya selama berpuluh-puluh tahun, bahkan sejak beratus-ratus tahun yang lalu, dan demikian arti tata ruang dewasa ini bagi mereka dalam banyak hal lebih bersifat perbaikan, penyempurnaan, atau penyesuaian metode pembangunan negaranya berdasar standar-standar atau penyesuaian metode masyarakatnya atau modernisasi. Bagi Indonesia dan negara berkembang lainnya, penataan ruang lebih berarti penataan pembangunan sejak awal. Kerugiannya ialah lebih banyak masalah yang harus diselesaikan secara serentak untuk menutup ketinggalannya. Tapi sebaliknya, ada harapan juga bahwa hasilnya akan dapat lebih baik karena sempat memanfaatkan pengalaman-pengalaman negara yang lebih dahulu mulai pembangunannya. Lanjut, pendemifisian kata rencana tata kota lebih sering disebut rencana tata ruang. Sebagaimana dikemukakan berbagai pihak, tidak terlalu mudah, tiada lain karena sifatnya yang cukup kompleks. Pengertian ruang menunjuk kepada rongga berdimensi 3. Yang dimaksud ialah rongga atau wadah sebagai kegiatan manusia di permukaan tanah, di atas dan di bawahnya, dan dengan demikian terkait pengertian dan makna fisik. Maka, secara umum, definisi rencana tata ruang tersebut dapat dikatakan sebagai suatu upaya memberi wujud fisik berdasar suatu rencana pembangunan fisik yang berangkat dari kebijaksanaan pembangunan ekonomi dan sosial. Lanjut, rencana fisik ini mengutamakan upaya secara realistik, menciptakan lingkungan yang mengandung kualitas hidup, seraya memperhitungkan potensi atau kemungkinan yang tersedia serta kendala-kendala yang dihadapi, dan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien. Dengan demikian, lahan dan penggunaan lahan mempunyai arti penting dalam tata ruang dan memiliki nilai ekonomi dan sosial yang harus diperhitungkan. Agar rencana tersebut tidak tinggal rencana di atas kerja saja, maka Undang-Undang Penataan Ruang 1992, selanjutnya disebut dengan singkatan UU PR 92, menentukan bahwa penataan ruang terdiri atas 3 kegiatan, yaitu perencanaan ruang dilanjutkan dengan pemanfaatan ruang dan pengendalian, pemanfaatan ruang, penataan ruang secara geografis menjangkau 4 tingkatan, yaitu tingkatan nasional, wilayah atau daerah, kota, dan desa. Secara konseptual, tata ruang nasional mengintegrasikan rencana-rencana
wilayah seperti rencana wilayah pada gilirannya mengintegrasikan rencana-rencana kota dan rencana-rencana desa, dan rencana kota dan rencana perkotaan merupakan perpaduan seluruh daerah perkotaan. Dalam kenyataannya, perhatian terbesar diberikan kepada rencana-rencana perkotaan terlebih dahulu karena dirasakan sudah sangat mendesak tanpa menunggu adanya rencana nasional atau rencana wilayah. Meskipun rencana-rencana kota pada umumnya dibuat mendahului rencana wilayah atau rencana daerah, tapi pada prinsipnya kota tidak boleh terpisah dari daerah sekitarnya. Dengan kata lain, perlu diusahakan ada keterkaitan antara kota dengan wilayah, dan demikian juga antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya, dan antara wilayah dengan rencana nasional. Pengertian istilah wilayah dan daerah dapat dikatakan sebagai merupakan suatu luasan geografis yang dibatasi oleh kebutuhan fisik dan ekonomi dan atau sosial dan atau administrasi kepemerintahan, dan atau beberapa kebutuhan tersebut dan atau keempat-empat sekaligus. Wilayah merupakan kesatuan geografis yang direncanakan berdasarkan berbagai potensi atau permasalahan, terutama yang dominan yang terkandung di dalamnya, atau dengan kata lain berdasarkan tujuan pemecahan permasalahan tersebut. Misalnya dikenal wilayah budaya, wilayah terbelakang, wilayah transmigrasi, wilayah industri, wilayah aliran sungai, dan sebagainya. Lanjut, hubungan fungsional teknik sipil dengan penataan ruang. Hubungan fungsional berarti kaitan antara dua atau lebih kegiatan atau fungsi dan karenanya saling memerlukan atau setidaknya saling mempengaruhi. Dalam hal hubungan teknik sipil dengan tata ruang, maka juga dapat terjadi bahwa teknik sipil harus berperan dan mendukung tata ruang agar berjalan lancar atau berhasil, dan sebaliknya teknik sipil tidak dapat ditinggalkan dalam proses perencanaan atau pelaksanaan tata ruang. Istilah penataan ruang memberi petunjuk pada aspek fisik ruang yang perlu mendukung kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial penduduk beserta interaksi antara aspek fisik dan faktor manusia dalam satu ruangan. Ruang itu terdapat di permukaan bumi, di atas serta di bawahnya. Lanjut, dalam ruang tersebut dapat dikatakan di atas ada interaksi antara aspek-aspek sosial, ekonomi, dan fisik. Aspek fisik ini terdiri atas unsur-unsur geografi, geologi, iklim, arsitektur, geodesi, dan teknik sipil. Teknik sipil mencakup terutama bangunan-bangunan, prasarana, dan sarana bagi kehidupan dan nasional. Prasarana dalam hubungan ini merupakan bangunan-bangunan yang menjadi landasan atau jasa-jasanya bagi kegiatan ekonomi dan sosial. Dengan demikian, harus hadir terlebih dahulu serta siap berfungsi melayani kegiatan ekonomi dan sosial, misalnya jaringan bangunan untuk keperluan transportasi seperti darat, air, dan udara, seperti jalan raya, jalan rel, jembatan, dan sebagainya. Kemudian, jaringan bangunan-bangunan untuk teknik penyihatan lingkungan seperti jaringan air bersih dan jaringan sanitasi, jaringan bangunan-bangunan penyediaan arus energi listrik, jaringan perairan untuk pertanian, pencegahan banjir, pembangkit tenaga listrik, dan bangunan-bangunan untuk keperluan perdagangan, pemerintahan, dan sebagainya. Sarana di sini berarti bangunan-bangunan yang diperlukan sebagai tempat berbagai kegiatan ekonomi dan sosial seperti perniagaan, perindustrian, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan sebagainya. Sarana ada kalanya disebut bangunan pelengkap bertebaran di pusat-pusat kegiatan masyarakat, baik di kota maupun di luarnya, yang pada umumnya perlu dibangun atau dapat berfungsi secara efektif dan efisien setelah prasarana hadir dan menyediakan jasanya. Seperti telah dikatakan terlebih dahulu, maka kandungan bahasan buku ini dibatasi pada hal-hal yang memengaruhi kepada atau langsung berhubungan dengan soal hubungan fungsional itu saja, disertai bahasan tentang latar belakang planologis. Teori-teori tentang penataan ruang hanya diuraikan jika diperlukan untuk pemahaman hubungan fungsional tadi dan sesuai dengan maksud dan judul buku ini pula. Maka sekali lagi, pada dasarnya tulisan ini lebih bersifat upaya analisis atau teoritis
bukan bersifat normatif. Lanjut, perancangan sistem. Perancangan kota dan daerah menggunakan perancangan sistem karena faktor-faktor dan bagian-bagian di dalamnya saling mempengaruhi. Secara sederhana, pengertian tentang sistem dapat diuraikan sebagai berikut. Merupakan rangkaian arus berkesinambungan. Ini berarti bahwa keluaran bergantung pada masukan dan proses, atau dengan kata lain, kehendak memperoleh suatu jenis isi, bentuk, produk tertentu memerlukan masukan yang tertentu pula, dan sistem metode proses tertentu juga. Sistem ini dapat berupa sistem terbuka atau sistem tertutup. Sistem terbuka berarti bahwa tidak ada hubungan lagi antara produk keluaran dan siklus proses berikutnya. Sistem tertutup berarti bahwa terjadi suatu siklus dalam proses karena keluaran seluruh atau sebagian masuk kembali dalam proses awal menjadi masukan baru. Sistem yang terbentuk di sini hampir secara keseluruhan berupa sistem tertutup karena hampir seluruh bagian atau unit dalam sistem ini berinteraksi secara berkesinambungan. Bagian dari suatu sistem biasanya disebut subsistem, dan jika subsistem ini pada dirinya merupakan suatu sistem tersendiri, maka bagian dari sistem ini merupakan suatu subsistem dan kerangka sistem yang besar tadi. Misalnya, prasarana dalam suatu lingkungan tertentu, kota dan wilayah, pada umumnya perlu koordinasi yang erat satu dengan yang lain. Misalnya koordinasi antara jaringan dan jaringan saluran drainase. Demikian pula prasarana dan sarana tertentu, misalnya jaringan. Oke, lanjut. Sistem yang terbentuk di sini hampir secara keseluruhan berupa sistem tertutup karena hampir seluruh bagian atau unit dalam sistem ini berinteraksi secara berkesinambungan. Bagian dari suatu sistem biasanya disebut subsistem. Lanjut, pengembangan wilayah. Istilah wilayah selain berarti seperti yang tersebut di atas, juga dapat mempunyai arti luasan geografis yang meliputi seluruh kekuasaan negara dan disebut wilayah nasional. Dalam satu skala lebih rendah terdapat wilayah-wilayah sebagai subbagian wilayah nasional dan yang perlu direncanakan agar dimaksudkan mempunyai fungsi saling mendukung dan dikembangkan secara terkoordinasi oleh kebijakan nasional. Satu tingkat lagi di bawahnya terdapat wilayah lokal yang dapat umumnya berupa wilayah kota. Wilayah kota ini merupakan bagian integral dari wilayah tingkatan di atasnya tersebut. Tetapi urusan rumah tangga internal pada prinsipnya diatur sendiri oleh kota tersebut atau otonom. Lanjut, perencanaan wilayah. Perencanaan tata ruang wilayah atau regional spatial planning selanjutnya disebut perencanaan wilayah regional planning. Perlu batas-batas wilayahnya secara jelas, mempunyai daerah perancangan yang jelas batas-batasnya. Pembahasan rencana wilayah ini, prinsip-prinsipnya dipakai pula dalam perencanaan daerah atau administratif. Istilah daerah perencanaan atau planning region menunjuk kepada fokus atau pusat perhatian untuk dibuatkan rencana tata ruangnya. Biasanya, daerah perencanaan memperhitungkan daerah pengamatan atau daerah studi. Daerah studi ini yang dimaksud dalam buku ini mencakup wilayah sekitar daerah perencanaan dan yang mempunyai pengaruh dan dipengaruhi oleh daerah perencanaan. Penarikan batas-batas atau deliniasi wilayah tersebut merupakan suatu kebijaksanaan yang didasarkan kepada berbagai faktor atau pertimbangan yang tak selalu mudah perumusannya dan dapat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan rencana wilayah tersebut. Dalam hal rencana daerah, pada umumnya dipakai batas-batas administratifnya. Perencanaan wilayah atau daerah selalu memperhatikan 3 unsur, yaitu fisik, sosial, dan ekonomi, yang diatur secara berimbang sesuai dengan maksud dan tujuan rencananya. Keseimbangan ini tidak berarti bahwa ketiga unsur mempunyai kedudukan yang sama dengan memperhatikan salah satu unsur tersebut dalam fungsinya sebagai ujung tombak pengembangan. Proses perencanaan tata ruang dengan tujuan demi kesejahteraan masyarakat yang akan mendiami dilaksanakan secara bertahap
melalui pertimbangan beberapa aspek. Biasanya yang pertama-tama diperhitungkan ialah aspek fisik dalam arti luas yang mencakup fisik ruang. Karena situasi dan kondisi lokasi pembangunan atau perkembangan biasanya sudah memberi indikasi tentang potensi pembangunan atau pengembangannya lebih lanjut. Fisik di sini didefinisikan sebagai lahan dan ruang di atas dan di bawahnya permukaannya, termasuk pertimbangan kimia, fisika, biologi, dan iklim. Untuk pertimbangan fisik, alat utama untuk evaluasi fisik suatu ruang berupa penyusunan kelas kemampuan lahan, misalnya kemampuan berupa lahan, kesesuaian lahan untuk pertanian, permukiman, atau perdagangan. Kriteria untuk suatu macam penggunaan lahan yang satu tentu tidak perlu sama untuk jenis penggunaan yang lain, sehingga misalnya kriteria kesesuaian lahan terhadap tanaman pangan lain dengan kegunaan transportasi. Dari penilaian fisik ini, suatu bidang lahan juga dapat saja sesuai untuk berbagai jenis kegiatan. Sehingga penentuan kelas kesesuaian lahan belum bisa langsung mengarah kepada keperluan pengguna lahan, tapi sebaiknya sudah diberi indikasi ke arah yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk kesesuaian lahan harus dibandingkan arti secara ekonomisnya masing-masing. Pertimbangan ekonomi, sesuatu kegiatan dikatakan ekonomis layak jika manfaat bersih penggunaan suatu ruang untuk kegiatan ekonomi tertentu lebih besar dibanding korbanan berupa keseluruhan biaya atau servis berupa dana, perasaan, penderitaan, kesejahteraan sementara, dan sebagainya. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, jadi kegiatan-kegiatan yang secara ekonomi dianggap layak dapat saja ditentukan peringkatnya, manfaat ekonomisnya yang relatif lebih besar dibandingkan dengan total besar korbanan atau rasio manfaat terhadap korbanan. Secara ringkas, juga dikatakan bahwa perencanaan wilayah atau daerah selalu bermaksud mengatur agar unsur-unsur konservasi alam, pengaturan arus barang dan jasa, dan pengembangan lingkungan fisik dan sosial berimbang dan saling mendukung. Pengertian ini jelas hanya berbeda dalam kata-kata dengan uraian di atas, tapi tidak sama dalam maknanya. Seperti telah dikatakan, pengembangan wilayah pada asasnya membagi wilayah nasional ke dalam satuan-satuan pembangunan yang disesuaikan dengan potensi wilayahnya masing-masing dan saling mendukung, dapat berbeda tapi tidak bertentangan, sehingga secara terpadu bersama-sama melaksanakan pengembangan ekonomi. Lanjut, klarifikasi wilayah. Selanjutnya, wilayah dapat diidentifikasikan menurut faktor-faktor atau ciri-ciri perencanaan wilayah. Pada umumnya terdapat 4 jenis wilayah, yaitu wilayah homogen, wilayah fungsional, wilayah metropolitan, dan wilayah administratif. Dan keempat jenis atau bentuk wilayah tersebut mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama wilayah homogen. Wilayah homogen merupakan jenis wilayah yang mengandung satu determinan atau unsur penentu yang dominan. Misalnya wilayah geologi yang dimaksud yaitu unsur dominan, wilayah budaya, wilayah ekonomi, wilayah sejarah, wilayah vegetasi tertentu, dan sebagainya. Lanjut, untuk wilayah yang fungsional, wilayah ini bercirikan keadaan alam yang beragam atau heterogen, sehingga timbul berbagai jenis kegiatan penduduknya sesuai dengan potensi alamnya. Di sini saling ketergantungan secara kultural merupakan faktor penting. Misalnya, suatu daerah mengandung alam vegetasi kehutanan dan pertanian, potensi perikanan, industri, dan perdagangan yang saling mengisi dan saling mendukung kegiatan dan kebutuhan masing-masing. Ada kalanya wilayah ini disebut wilayah organik. Batas-batas wilayah ini terutama ditentukan oleh aspek atau pola sosial budaya yang mengkaitkan penduduk dalam satu kesatuan wilayah. Lanjut, wilayah metropolitan merupakan wilayah yang dipengaruhi oleh satu kota besar yang menjadi perkembangan daerah tersebut, yang pada umumnya perkembangannya sangat perlu diatur atau dikendalikan. Lanjut, survei.
Perencanaan wilayah perlu memperhatikan terlebih dahulu keadaan wilayah yang bersangkutan seperti apa adanya yang diperoleh dengan pengumpulan data dengan metode survei daerah, dan ini mempunyai arti yang sangat penting sebelum melangkah lebih lanjut. Secara ringkas, survei daerah atau regional survey berarti mengumpulkan data, menganalisisnya dan membuat kesimpulan, dengan kata lain menafsirkannya dalam hubungan dengan rencana daerah atau kota. Data yang dikumpulkan dapat dikelompokkan ke dalam data sekunder berupa bahan tertulis dari buku-buku dan laporan-laporan, dan data primer yang perlu dikumpulkan langsung dari lapangan. Karena atau tidak mutakhir untuk mendukung pembuatan rencana daerah, dan karena itulah diperlukan data primer. Data tentang keadaan daerah atau kota sebelum dibangun dikembangkan sangat penting artinya, maka hasil survei merupakan dasar bagi pekerjaan perencanaan. Survei perlu dikerjakan secara terarah sesuai dengan keperluan maksud dan tujuan perencanaan daerah. Dengan demikian, pengumpulan data biasanya dibatasi jenis, jumlah, dan kualitasnya pada yang diperlukan saja, sehingga waktu pelaksanaannya pun lebih efisien dan efektif. Rencana tingkat nasional memerlukan data terutama dalam bidang sosial dan ekonomi, dan rencana daerah tingkat bawahnya perlu dukungan data sosial, ekonomi, dan fisik. Wilayah-wilayah pada tingkat yang sama pun berbeda dalam karakteristik, potensi, dan arah pengembangan yang direncanakannya. Maka diperlukan data tersendiri untuk setiap wilayah. Kualitas rencana dan proses perencanaannya sangat bergantung pada kualitas data atau informasi yang mendasarinya. Perencanaan tata ruang wilayah mengandung dua unsur pokok, yaitu penduduk dan alam. Dan perkembangan tata ruang atau alam tersebut disebabkan oleh perkembangan segi-segi ekonomi dan sosial. Maka salah satu metode atau sistematik unsur survei bertolak dari tiga unsur, yaitu penduduk, ekonomi, dan ruang fisik atau lokasi. Maka demikianlah data yang dikumpulkan mencakup unsur-unsur. Yang pertama itu keadaan penduduk atau sosial. Semua data tentang karakteristik penduduk dan semua fenomena termasuk kegiatan sosial ekonominya mengenai penduduk kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, keadaan ruang penelitian atau topografi, iklim, geologi, sumber daya alam, terutama air, keadaan tanah, dan sebagainya dilengkapi dengan peta-petanya. Yang ketiga, keadaan ekonomi meliputi data tentang semua potensi ekonomi daerah yang bersangkutan, seperti pertanian, perdagangan, perindustrian, pertambangan, dan sebagainya. Dan yang keempat, kaitan antara penduduk dan ekonomi. Aspek ini sangat penting bagi pengembangan ekonomi daerah. Pengaruh keadaan penduduk seperti tingkat kecerdasan, keterampilan, budaya, dan sebagainya terhadap keadaan ekonomi daerah, dan sebaliknya pengaruh ekonomi terhadap faktor penduduk seperti standar hidup, mata pencaharian, pengangguran, dan sebagainya. Yang kelima, kaitan ekonomi dan ruang. Berbagai pengaruh keadaan ekonomi terhadap perkembangan pertanian, industri, pertambangan, dan sebagainya mempengaruhi daerah terhadap ekonomi penduduk, seperti pengaruh sumber daya daerah terhadap sumber mata pencaharian bagi penduduk. Yang keenam, kaitan penduduk dengan ruang. Pengaruh faktor-faktor fisik atau ruang terhadap keadaan penduduk, misalnya pengaruh faktor lokasi kegiatan terhadap kepadatan penduduk, tingkat pendidikan, sikap sosial, dan sebagainya, dan begitu pula sebaliknya. Pengaruh keadaan sosial terhadap perkembangan daerah, misalnya berupa gejala-gejala daerah, perkampungan kota, daerah-daerah berpenduduk dengan penghasilan tinggi, pusat-pusat pemerintahan, rekreasi, dan sebagainya. Yang ketujuh, sirkulasi komunikasi merupakan hubungan antara unsur tersebut di atas, yaitu yang terjadi di daerah, seperti gambaran tentang arus lalu lintas, orang, barang, dan jasa. Lanjut, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, ilmu pengetahuan
Ilmu pengetahuan dikatakan sebagai objektif, netral, bebas nilai, dan tidak memihak, hanya menangani fakta saja. Teknologi mencakup ilmu pengetahuan dan teknik rekayasa atau engineering. Rekayasa merupakan penerapan ilmu pengetahuan dengan tujuan menciptakan benda-benda untuk kesejahteraan manusia, tapi ternyata dapat juga diterapkan untuk menyusahkan atau malah memusnahkan manusia, misalnya penggunaan mesin atau peperangan. Dengan demikian, teknologi sebagai ilmu terapan atau applied science untuk kesejahteraan manusia, dan sekalipun pada dasarnya netral juga karena merupakan ilmu juga, tetapi pada situasi tertentu mengandung potensi negatif. Dan diketahui, kata hampir selalu dimasukkan dalam satu nafas bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perkembangan yang semakin cepat serta mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap manusia, menyangkut seluruh segi kehidupan. Iptek dalam perkembangannya mempengaruhi 4 bidang, yaitu yang pertama langsung ke bidang intelektual, meninggalkan kebiasaan ataupun kepercayaan tradisional dan mengambil kebiasaan baru. Yang kedua, pengaruh pada bidang industri dan kemampuan di bidang perang. Yang ketiga, perubahan yang dibawakannya pada organisasi sosial lambat laun merambat dalam kehidupan politik. Dan yang keempat, perubahan maupun benturan terhadap tata lingkungan. Oke, lanjut tata guna lahan. Di sini lahan merupakan sumber daya alam yang menyangkut kebutuhan hidup setiap orang, maka perlu diatur dan direncanakan penggunaannya. Seperti telah dikatakan di depan, penggunaan lahan atau guna lahan mempunyai arti kegiatan sehari-hari yang ada di atas bidang lahan. Dengan demikian, ada penggunaan lahan untuk pertanian, industri, perumahan, pendidikan, dan sebagainya. Pola penggunaan lahan ini diatur untuk direncanakan ke dalam rencana tata guna lahan, fungsi-fungsi kota, terdiri atas fungsi-fungsi kediaman, pemerintahan, perdagangan, tempat-tempat karya, rekreasi, sirkulasi transport, dan sebagainya. Sedangkan fungsi-fungsi daerah atau wilayah terdiri atas kegiatan pertanian, perkebunan, persawahan, kehunian, sirkulasi, dan sebagainya. Tata guna lahan sangat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan masyarakat, badan atau perorangan yang disebut juga determinan atau unsur penentu, yang pada umumnya saling mempengaruhi atau interrelated, yaitu antara unsur-unsur ekonomi, sosial, dan umum. Unsur yang terkuat biasanya menjadi penentu penggunaan lahan. Dalam hal ini ada pertentangan kepentingan, maka pemerintah harus menentukan determinan mana yang perlu didahulukan, yang pada dasarnya demi kepentingan umum. Penggunaan lahan atau tata guna lahan agaknya dapat diibaratkan sisi lain dari mata uang yang disebut tata ruang. Tata guna lahan dapat dilihat berbagai proyeksi vertikal tata ruang pada permukaan bumi, yaitu sesudah tata ruang disusun sesuai dengan tujuan. Tata guna lahan wilayah kota. Membicarakan suatu wilayah, seraya mengingat akan fungsinya, maka perhatian menuju ke arah penggunaan lahan dan dalam kaitannya sebagai fungsi wilayah yang lain. Tata guna lahan menempati posisi penting dalam proses perencanaan tata ruang umumnya dan perencanaan wilayah atau perencanaan kota dan desa pada khususnya. Secara umum, penggunaan lahan wilayah dikelompokkan sebagai berikut, yaitu pertanian, hutan, perkebunan, kota atau desa, padang rumput, tanah tandus, rawa-rawa, danau, jalan raya, jalan kereta api, dan industri. Telah dikatakan di atas,
bahwa membicarakan suatu hal dengan mengingat akan fungsinya, maka perhatian melangkah kepada penggunaan lahan dalam kaitannya dengan fungsi wilayah yang lain. Dengan demikian, tata guna lahan menempati posisi penting dalam proses perencanaan tata ruang umumnya. Kalau membicarakan penggunaan lahan atau land use, dimaksud pula ruang di atas permukaan tanah maupun yang di bawahnya, sehingga yang dimaksud sebetulnya ruang di atas permukaan tanah maupun yang di bawahnya, sehingga yang dimaksud sebetulnya itu adalah ruang di atas dan di bawah permukaan tanah tersebut. Lahan merupakan salah satu sumber daya alam yang diperlukan oleh dan berharga bagi setiap manusia, menyangkut kepentingan setiap warga masyarakat. Kepentingan tersebut dapat menyangkut soal pertanian, perindustrian, perorangan, pendidikan, peribadatan, perumahan, dan sebagainya. Dengan demikian, terpetakan seperti halnya tata guna lahan mencakup berbagai aspek ekonomi seperti pertanian, perindustrian, perdagangan, dan sebagainya. Aspek sosial seperti dalam bentuk suatu dinamika masyarakat seperti kehidupan keluarga, kehidupan bertetangga, berbagai kewajiban sosial, silaturahmi, dan sebagainya. Aspek kepentingan umum yang seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, komunikasi, dan sebagainya. Demikian penjelasan yang saya bawakan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.